Oke, tes. Oke, masuk ya suaranya. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Nama aku Iqbal Raka Perdana. Bisa dipanggil Raka. Jadi buat malam hari ini kita bakal belajar bareng, kayak gitu ya. Dan background aku Toiki tahun 2021. Oke, udah gitu aja kali ya. Tapi sebelum kita mulai belajar pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, sebelum mulai lagi aku mau bikin ground rules gitu ya, atau ketentuan buat belajar bareng malam hari ini. Oke, jadi di sini aku posisinya sebagai fasilitator belajar kalian ya gitu ya, mendampingi kalian belajar. Terus nanti jadi di bawah santai aja, nggak usah kayak aku dianggap guru, nggak usah. Ya di bawah santai aja. Terus kalau semisal ada pertanyaan, nanti aku bakal ada sesi bertanya. Tapi kalau semisal, waduh, nanti keburu lupa, silahkan bisa langsung raise hand aja. Nanti aku bakal jawab langsung pertanyaannya. Dan yang terakhir adalah aku mohon teman-teman aktif ya di sini karena dari pengalaman belajarku ketika kita coba untuk aktif, kalau kita ntar walaupun salah pun, misalkan kita mau jawab soal atau berpendapat, itu malah membekas dan kita jadi lebih berhati-hati gitu ke depannya kalau ketemu hal yang serupa. Jadi dibawa aktif aja buat malam hari ini dan santai aja nggak apa-apa. Kalau mau nyatet boleh, mau nggak nyatet atau dengerin aja juga boleh, sambil makan, sambil minum juga boleh. Yang penting tetap memperhatikan gitu ya. Oke, kita mulai buat pembahasan malam hari ini. Oh, sebelumnya aku mau kasih tawaran nih. Ada nggak yang mau bantu aku kayak jadi notulensi? Jadi kalian nanti di sini kan aku pakai Google Slide nih. Hmm, Google Slide. Nah, bisa nih satu orang buat kayak nyatet di notes di setiap slide-nya ini. Ada yang berkenan atau enggak? Sebentar belum kelihatan. Wait guys. Oke. Nah, jadi kita pakai Google Slide. Nanti aku pengen minta tolong satu gitu buat nyatet di note sini. Ada yang berkenan nggak? Atau mau nyatet sendiri-sendiri aja? Aku tunggu 10 detik. Kalau ada bisa chat, private chat ke aku ya. Nama sama emailnya. Ntar aku jadiin editor di sini. Dua, tiga. Oke. Karena nggak ada, yaudah nanti tenang aja. Nanti bakal aku share. Nanti bakal di-share juga sama les materi PPT di sini. Gitu. Oke, kita mulai buat belajar malam hari ini. Ini mana slideshow-nya? Nah, seperti di judul ya, di sini tertulis kita akan belajar bareng terkait oceanografi OSNP tahun 2021. Ini udah terlihat slideshow belum guys? Karena di aku kayak masih, wait, loading ya. Nah, kita bakal belajar oceanografi. Jadi, kalau boleh aku katakan ya, materi oceanografi itu adalah materi penolong di Olim kebumian menurutku. Kenapa? Karena mungkin kalian udah sering dengar dari tutor yang lain. Ini tuh materinya kayak sering diulang dan ya mungkin yang keluar juga itu-itu aja gitu. Jadi ini sangat berpeluang besar menyumbang nilai. Jadi besok semisal kalau kalian ini nyiapin buat tahun depan, materi oceanografi itu harus benar-benar bisa. Harus ya. Karena ini benar-benar menolong kalian. Itu dari experience-ku kayak gitu. Kita langsung aja. Di OSNP, biasa nanti bakal ada bacaan. Nah, ini bacaannya kita baca nggak ya? Kita baca judulnya aja kali ya. Jadi terkait fluktuasi muka air laut dan
gelombang pasang. Jadi ya ini terkait naik turunnya air laut kayak gitu. Terkadang bacaan ini tuh kayak ngebantu ngejawab, tapi kadang juga ada soal yang kayak nggak perlu butuh bacaan. Gitu. Kalau aku prefernya, kalau aku prefernya gimana? Aku lebih prefer baca soal dulu. Kalau ternyata aku bingung atau aku lupa, kita agak nyontek sedikit ke bacaan. Siapa tahu di bacaan itu dikasih tahu kayak gitu. Tapi kalau kalian pengen baca dulu ya nggak apa-apa gitu kan. Preferensi orang-orang beda. Setiap orang beda. Kita langsung ngajain soalnya. Di sini ada 10 soal pilihan ganda dan satu soal isai. Kita bahas nomor satu dulu. Arus laut dapat disebabkan oleh adanya angin, perbedaan suhu, perbedaan salinitas, dan perbedaan densitas air laut. Arus yang terjadi di pantai yang menyebabkan terjadinya arus balik atau undertow adalah, oke, jadi arus laut itu apa? Gampangnya ya, nggak usah dibikin pusing. Arus laut itu adalah pergerakan massa air laut. Jadi misalkan kalian ada punya apa ya, kolom air gitu ya. Nah, airnya berpindah ke tempat lain. Nah, itu yang menggerakkan adalah arus laut gitu. Ini ada beberapa penyebabnya, bisa angin, perbedaan suhu. Kalau perbedaan suhu berarti dari suhu yang apa? Dari suhu yang dingin ke yang lebih hangat. Tuh. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan densitas air laut. Jadi arus laut atau massa air laut ya, massa air laut itu bergerak dari densitas yang tinggi ke densitas yang rendah. Itu konsep dasar, jangan lupa. Terus ada satu konsep lagi yang perlu kalian ingat, bahwa semakin dingin suhu air laut, maka semakin dia itu dense atau semakin massa jenisnya atau densitasnya tuh semakin tinggi. Jadi semakin rendah suhunya, densitasnya semakin tinggi. Itu berbalik ya. Itu konsep yang kedua dan itu sering banget keluar. Dipakai maksudnya, sering banget konsepnya dipakai. Oke, kita balik lagi ke yang ini. Tadi aku udah ngebahas dua konsep yang penting ya dari soalnya, dari pendahulu soalnya ini. Terus kita bahas ke soalnya. Ini arus yang terjadi apa nih? Menyebabkan terjadinya arus balik undertow adalah, coba kalian jawab dulu di private chat nggak apa-apa atau di chat yang langsung ke semuanya nggak apa-apa. A, B, C, D atau E. E, baru satu yang mencoba menjawab, yang lain ada yang mencoba jawab nggak? Oke, ada senyumnya. Benar-benar. Lanjut. A, B, C. Oke. Ini jawab dua kali, tapi nggak. Oh, oh beda ternyata. Maaf. Berarti ya. Oke, benar. Oke. Yang merasa udah menjawab, jawabannya benar ya. Jadi jawabannya adalah E. Adanya rip current. Kenapa? Kita bahas. Loh. Nah, di sini ada opsi adanya longshore bar, arus yang terjadi di arus balik. Arus yang terjadi di pantai yang menyebabkan terjadinya arus balik, benar, adanya benar ya. Di opsi ada adanya longshore bar, longshore current, gelombang laut, pasang surut, dan adanya rip current. Ya udah kita bahas istilah-istilahnya aja gitu ya. Pertama ada longshore current atau nama lainnya adalah arus sepanjang pantai gitu. Nah, gimana sih terbentuknya longshore current? Jadi awal mulanya adalah ada gelombang ya, ada gelombang yang datang ke pantai, dia tuh membentuk suatu sudut. Maksudnya membentuk suatu sudut itu gimana? Jadi kan ini garis pantai nih.
Nah, ini gelombangnya datang ke sini. Kalau kita lihat, ini kan membentuk suatu sudut. Sudutnya bukan tegak lurus ya. Membentuk suatu sudut tapi bukan tegak lurus. Nah, ketika gelombangnya datang ke sana, terus terjadi pecah gelombang, nanti timbullah arus yang dia tuh sejajar garis pantai. Yang mana? Ya yang ini, yang warna merah ini. Nah, arus yang sejajar garis pantai itu disebut dengan longshore current. Nantinya, si longshore current ini itu akan membawa massa air yang mengandung massa air, ya air, isi di air kan bisa aja ada pasir di air, ada hewan mungkin di air kayak gitu, itu bergeser. Jadinya dia membawa massa air ke daerah sana. Nah, itu dinamakan longshore drift. Movement dari sand grain tadi ya, pasir-pasirnya itu disebut dengan longshore drift. Udahlah ini menggeser tadi massa air dan juga pasirnya, ya udah gitu. Tapi ada satu khas dari longshore current ini sendiri, yakni adalah dia itu ada suatu morfologi yang disebut dengan apa ya, speed ya. Jadi nanti kan dia pasirnya ke bawah ke samping nih, nanti dia terendapkan di sini. Nah, terendapnya kayak gini. Nah, ini disebut dengan speed. Speed bar boleh atau speed doang juga boleh. Oke, itu longshore current gitu ya. Terus ada Jadi arusnya. sifat arusnya itu adalah Terus ngapain bilang S3 kalau ya udah mungkin harus dibandingin. ini median Julian oscillation. Oke, kita lanjut ya. Gitu ya. Tadi ini adalah Apa longshore apa current. ada salahku. Iya ya, bocor suaranya. Nah, jadi longshore current ini pergerakannya adalah sejajar garis pantai. Nah, kemudian ada rip current. Kalau rip current itu tuh dia menjauhi garis pantai arusnya. Jadi ceritanya adalah di sini ada sebuah gelombang datang. Kemudian dia mengalami pecah gelombang. Kenapa? Karena di bawah permukaan lautnya itu tuh ada sebuah sandbar atau kayak gundukan pasir di bawah gitulah. Ini jadi pecah gelombang, kemudian terbentuklah arus yang nanti dia tegak lurus, atau arusnya itu ya arusnya kembali lagi ke arah pantai kayak gitu aja. Jadi ulangi, di sini ada sebuah gelombang yang datangnya tegak lurus garis pantai. Ini gelombang datang tegak lurus garis pantai, kemudian dia mengalami pecah gelombang dan terbentuklah arus yang tegak lurus juga, tapi arahnya adalah kembali ke arah laut. Nah, itu yang disebut rip current. Nah, oke, jadi di soal tadi, wait, sebentar. Di soal tadi dijelaskan bahwa arus yang terjadi di pantai menyebabkan arus balik. Nah, maksudnya arus balik itu ya kayak gini nih. Dia balik ke arah pantai, ke arah laut ya. Berarti karena adanya rip current ini. Nanti teman-teman bakal nemuin istilah namanya undertow. Undertow ya tadi, undertow ini. Sebenarnya rip current dan undertow current itu tuh dua istilah yang berbeda. Cuma prinsipnya atau nanti di lapangannya si dua arus ini tuh dia menyeret ke laut. Sifatnya kayak gitu. Dia menyeret ke laut. Tapi yang membedakannya adalah lokasinya. Kalau rip current itu terbentuknya bisa dikatakan dia itu cuma menyeret menjauh ke arah laut. Jadi kalau rip current tuh di atas gini ya. Jadi keseretnya tuh menjauh. Kalau undertow current itu dia menyeret menjauh juga, tapi sekaligus dia ke bawah, menyeretnya tuh dari bawah gitu. Nah, kalau undertow current tuh kayak gini nih. Nah, ya udah kayak, nah ini misalkan bukan kalian lah ya, ini ada seseorang gitu. Nah, ini. Tapi sama-sama, dia arusnya adalah balik ke arah laut.
Oke, simple ya, gampang lah ya ini. Ini sering keluar dan ya udah. Kalau nggak bisa, kebangetan nih. Oke, kita lanjut. Tadi di soal itu kalau nggak salah adanya pasang surut. Nah, adanya pasang surut. Ternyata pasang surut juga. Oke, ini ada pertanyaan ya. Ternyata pasang surut juga itu dia bisa menyebabkan suatu arus. Nah, di sini ada dua arus. Ini dari apa ya, buku Essential Oceanography. Di sini ada yang disebut dengan ebb current dan juga ada flood current. Ebb current ini ketika surut, sedangkan flooding itu kalau bahasa Inggrisnya kan artinya banjir. Ya udah, berarti ketika airnya tuh meninggi. Tuh. Jadi flood current itu adalah arus yang terjadi pada saat airnya pasang. Itu sih. Ini istilah aja yang ada di buku Essential Oceanography gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, tadi ada yang nanyain terkait tombolo. Nah, kita bakal bahas di soal yang nomor ini juga. Di suatu perairan pantai terdapat muara sungai besar dengan lebar 300 meter dan kedalaman muara 4,5 meter. Sedangkan kedalaman perairan depan muara sungai itu lebih dangkal dari ujung muara sungai, sekitar 4 meter. Kemudian, semakin ke arah laut, kedalamannya berangsur semakin dalam, dan sampai jarak kurang lebih 500 meter dari pantai, kedalaman mencapai 15 meter. Kondisi debit air sungai relatif besar apabila dibandingkan dengan energi gelombang laut. Kondisi perairan pantai tersebut akan mengakibatkan terjadinya, menurut kalian apa? A, B, C, D, atau E? Bisa dicoba menjawab dulu ya. Kita di sini saling belajar aja. Oke, oke. Jawabannya D. Benar ya. Yang udah menjawab berarti betul. Kenapa D? Di sini kalau kita lihat opsi-opsinya, proses pembentukan speed di mulut sungai, pembentukan gosong tegak lurus pantai, proses abrasi, delta, mundur garis pantai. Sebenarnya kita logika aja sih, soal itu logika aja. Kan debit air sungainya tuh besar dibandingkan gelombang laut. Jadi sangat memungkinkan untuk terbentuknya si delta. Didukung lagi dengan tadi ini. Sedangkan kedalaman perairan depan muara tuh lebih dangkal gitu. Jadi nggak yang terlalu dalam. Jadi sangat sekali mungkin, gimana ya? Sangat memungkinkan untuk terbentuknya delta gitu. Karena tadi yang dari sungai itu prosesnya lebih dominan, maksudnya lebih kuat gitulah dibandingkan energi gelombang laut. Gitu. Dan juga didukung dengan pantai yang landai atau di sini ada yang relatif dangkal muara sungainya. Oke, kita bahas lebih dalam lagi. Nah, jadi um, apa ya? Tadi kan terbentuknya delta. Terbentuknya delta itu identik dengan garis pantai yang maju. Logika aja kalau misal terbentuk delta kan nanti endapan pasirnya semakin ke depan, maka nanti garis pantainya bisa semakin maju kayak gitu. Berarti opsi yang E salah. Proses mundurnya garis pantai itu salah. Karena kan tadi yang sungai itu relatif lebih besar. Jadi dia akan mengendapkan ke depan. Kalau opsi E, mundurnya garis pantai, ini bakal benar kalau yang lautnya itu lebih besar. Gitu. Gitu deh. Gampang kan? Ini gampang kok.
Oke, ntar ya kita bahas dulu. Pantai yang maju dan pantai yang mundur. Ini sebenarnya klasifikasi pantai yang ya lagi-lagi bisa di logika aja gitu. Pantai yang maju. Pantai yang maju tuh kayak gimana sih? Pantai yang maju itu bisa terjadi karena pantainya itu naik. Coba di logika aja, misalkan kalian ada pantai nih, terus tiba-tiba naik. Kira-kira garis pantainya bakal maju atau bakal lebih mundur? Pasti jawabannya bakal lebih maju, kayak gitu. Kemudian pantai maju itu selain bisa disebabkan oleh pengangkatan pantai, dia juga bisa disebabkan oleh ini organisme. Misalnya ada tumbuhan bakau. Jadi garis pantainya tuh maju gara-gara ada tumbuhan bakau. Atau tadi karena ada deposisi baik yang dari deposisi yang dari sungai yang menyebabkan nanti terbentuknya delta atau deposisi oleh laut yang bisa menyebabkan nanti di sini gumuk pasir atau tadi ya ini barrier penghalang penghalang pantai gitu juga bisa. Nah, kalau pantai yang mundur itu bisa terjadi karena apa? Pertama, pantainya tenggelam. Nah, lagi-lagi bayangin aja, misalkan ada pantai terus tenggelam. Oh iya iya iya. Berarti kan garis pantainya tuh mundur gitu kan? Nah, gitu. Kemudian pantai mundur ini khas banget gitu ya. Dia itu bisa terbentuk apa ya? Bisa terbentuk adanya cliff. Cliff itu tebing, tebing-tebing. Yang tebing misalkan kalian jalan terus langsung curam banget. Kayak yang kayak gini nih. Tebingnya tuh yang benar-benar curam. Nah, itu adalah salah satu ciri khas dari pantai yang mundur. Nah, tadi balik ke pertanyaan terkait tombolo. Tombolo ini mungkin lebih identik dengan opsi yang ini ya. Opsi pembentuk gosong tegak lurus garis pantai. Nah, ini tadi ada yang tanya, tombolo itu apa ya? Tombolo itu dari longshore atau rip current. Ini kalau menurutku ya, tadi aku sempat baca di Essential juga Oceanography itu, tombolo ini kalau semisal bentuknya kayak gini, ya, bentuknya kayak gini, ini bisa identik dengan rip current kalau bentuknya kayak gini. Jadi dia ini ada penghalang di depannya. Nah, karena ada penghalangnya ini, nanti dia tuh si gelombangnya tuh bisa belok. Nah, belok di sini, akhirnya kan tadi ingat arus itu membawa massa air, gitu kan? Massa air itu di dalamnya ada pasir-pasir, kayak gitulah gampangnya. Akhirnya pasirnya terendapkan di sini, pertemuan si arus-arus ini, kayak gitu. Akhirnya gabung deh, jadi Tombolo, gabung ke sebuah pulau. Tapi ada referensi lain atau gambar lain, Tombolo itu juga bisa dibentuk oleh rip current. Kok rip current? Longshore current, maaf. Kenapa? Jadi gini ceritanya. Semisal ini ada pantai nih. CC. Aku balik ke gambar yang tadi ya. Balik balik ke gambar yang tadi. Nah, misal nih, ternyata di sini tuh ada sebuah pulau gitu, ya kan? Ini ada sebuah pulau warnanya hijau. Nah, terbentuklah ini kan kalau gambar yang ini dia terbentuk longshore current kan? Longshore current. Nah, CC. Oh, terbentuk longsor current. Tadi salah satu morfologi khas longsor current itu adanya speed, terbentuk speed gitu. Speed lama-lama dia kan bakal lebih panjang nih. Nah, ketika dia gabung sama si pulau ini, dia terbentuklah tombolo. Jadi sebenarnya speed, tapi kalau dia gabung ke sebuah pulau, itu namanya tombolo. Itu doang. Kalau belum gabung namanya speed, kalau udah gabung namanya tombolo. Gitu. Jadi dia longshore current atau rip current sebenarnya kalau menurut aku nih ya, itu tergantung. Kayak tergantung bener-bener dia tuh kayak gimana kayak gitu. Apakah kasusnya yang kayak yang ini ataukah kasusnya kayak yang tadi gambar yang sebelumnya. Gitu. Itu untuk jawabanku ya.
Ataukah yang kayak gini? Kan banyak case gitu kan sebenarnya. Oke, jadi jawabanku seperti itu. Kemudian ada ini, berarti delta dan tombolo itu jadi satu proses ya? Beda. Ah, apa ya, teman-teman kalau ngomongin morfologi, geomorfologi ya, sebenarnya itu bukan suatu yang merumitkan gitu loh. Kayak tinggal lokasinya gimana dan prosesnya seperti apa, itu nanti beda nama. Kalau tombolo tadi ya udah aku jelasin, jadi tombolo itu adalah speed yang dia itu nanti bisa gabung, kayak gitu. Kalau delta, dia itu khas terbentuk di muara sungai. Itu. Jadi kalau delta itu khasnya di muara sungai. Gitu deh. Tapi aku belum pernah sih nemu kayak misalkan delta yang bergabung dengan pulau di depannya. Waduh, kayaknya aku belum pernah lihat itu gitu. Jadi kalau misalkan besok kalian nemu itu, ya bisa aja kalian bikin teori. Cuman gampangnya tadi yang aku udah jelasin bahwa kalau delta itu khas banget di muara sungai. Kalau tombol itu nggak berkorelasi gitulah sama muara sungai itu nggak. Gitu aja. Terjawab apa belum? Oke. Gih, sama-sama. Nah, ini adalah klasifikasi delta ya, karena tadi kita ngomongin delta, di sini ada suatu klasifikasi delta. Jadi delta tuh banyak jenisnya. Nah, jenisnya itu dikategorikan berdasarkan energi yang dominan. Meskipun tadi ya, sebenarnya ya harusnya energi sungainya tuh nggak boleh kalah lah sama energi lautnya. Kalau nggak ya nanti bakal nggak terendapkan kayak gitu. Cuman bisa jadi ya energi lainnya itu membantu pembentukan si delta ini. Di sini ada dua klasifikasi delta. Ada yang menurut Galloway dan ada yang menurut Fisher. Aku lupa sih soal-soal tuh biasanya ngasih clue nggak ya kayak dia itu menurut Galloway atau Fisher. Tapi ya kayaknya jarang sih. Oke, kita bahas aja gitu. Nah, di sini kalau semisal terbentuk delta di mana energi yang dominan itu adalah energi dari sungai, maka nanti dia membentuk delta yang bentuknya elongate. Elongate, jadi dia memanjang. Karena kan dia sungainya yang dominan. Gitu. Kalau dia yang dominan adalah gelombang, maka yang terbentuk adalah capsate. Ini kok capsate ya? Cuspate harusnya, cuspate ini ya, cuspate. Gitu. Kalau yang dominan adalah energi pasang surut, maka yang terbentuk adalah delta jenis estuarin. Kalau di sini ada di antara ya, di antara sungai dan juga gelombang disebut dengan low low bait, low bate. I don't know. Ya intinya low bait gitulah ya. Nah, di sini kalau menurut Fisher ini dia lebih ke ada tambahan di sini nih. Dia itu sifatnya yang konstruktif atau river dominan atau yang destruktif, yang wave dominan. Kalau river dominan sama ya, elongate. Kalau Cuspate ini yang wave dominan diantaranya adalah lobate, lobate. Itu. Itu aja teman-teman. Simple ya. Memang ini lebih ke hafalan aja sih. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Fauna oceanic pelagik dapat dibedakan berdasarkan faktor kedalaman perairan laut. Fauna epipelagik mempunyai kedalaman. Wah, ini benar-benar kayak hafalan ya. Coba kalian, menurut kalian apa nih? Epipelagik itu kedalamannya berapa? Gimana? Kristia, A, B, C, D, atau E? Oke,
Ada Muhammad Iqbal. Enggak, aku ya Muhammad Iqbal bukan. Oke, ada yang udah jawab, yang lain? Oke, oke. Ada yang mau coba lagi jawab? Oke. Ralat ya. Oke. Oke, teman-teman yang udah jawab, makasih banget. Kita langsung bahas aja. Ini materinya benar-benar hafalan ya. Cuman kalau aku, misalkan aku bener-bener blank, aku nggak inget. Nah ini aku ada kayak ya cara mengarang, cuman mengarangnya indah. Di sini ada kata-kata epi. Epi itu kalau nanti kalian belajar keilmuan lainnya ya, ada kata-kata epi, epidermis, epipelagik, epi apa ya? Kalau di medis itu ada epifisis. Nah, epi, ya, epi itu dia tuh yang paling atas, bener. Lapisan yang paling atas tuh epi. Nah, di sini aku bingung, mana ya? Yang paling atas kira-kira mana nih? Kayak gitu kan. Misalkan kita ngarang aja gitu. Ya, mungkin B atau E. Jadi kan ada dua pilihan antara B atau E. Kayak gitu. Nah, itu cara ngarang. Tapi kita langsung cek apakah B atau E. Gitu ya. Nah, ini adalah pembagian lingkungan laut. Jadi lingkungan laut itu dibagi jadi dua. Ada yang disebut dengan lingkungan bentik dan ada yang disebut dengan lingkungan pelagik. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah uh, apa ya? Kayak substansinya, udah substansi apa ya? Jadi kalau lingkungan bentik, kita membagi laut itu berdasarkan dasar samudranya. Jadi kita patokannya adalah dasar samudra. Oh, menurut kedalaman sekian, ini tergolongnya apa? Apakah paparan benua atau apa? Nah, kita baginya di situ. Sedangkan pelagik itu kita membaginya berdasarkan masa airnya. Kita membagi masa air, tek 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 tek. Bukan beda sama lingkungan bentik. Lingkungan pelagik dibagi jadi dua lagi. Ada yang disebut dengan lingkungan neritik, ada yang disebut dengan lingkungan oceanic. Kalau lingkungan neritik, dia membaginya masa air yang menutupi paparan benua atau disebut continental shelf. Shelf ya itu. Sedangkan lingkungan oceanic ya yang ini dia yang membagi masa air yang menutupi ini lereng benua continental slope sampai ke cekungan samudra di sini. Wah, itu. Aku ulangi sekali lagi. Lingkungan bentik kita membaginya berdasarkan yang coklat-coklat ini gitu. Coba lihat nih, ada yang disebut dengan supralitoral. Supra itu artinya atas. Bahasa ilmiahnya gitu ya. Kata-kata supra itu atas atau super itu juga di atas. Jadi dia di atas lingkungan litoral. Nah, ini dia di atas lingkungan litoral kayak gitu. Khasnya dia itu yang kayak sering tersingkap ketika nggak ada yang dia yang kering kalau nggak salah. Dia nggak terkena air laut. Kemudian di sini ada lingkungan litoral, kemudian di sini ada lingkungan batial, dan di sini ada lingkungan abisal dan juga hadal. Tuh. Kalau lingkungan pelagis tadi ya, dia membaginya berdasarkan massa air laut. Jadi kita yang warna biru ini ada epipelagik, mesopelagik, batipelagik, abisopelagik, dan hadal. Hadal pelagik kalau nggak salah ada buku-buku yang nyebutnya ada hadal pelagik. Kalau kalian bingung gimana, ini aku bikin suatu mind map yang semoga sangat membantu. Di sini ada yang bentik, bentik berdasarkan dasar. Nanti kalau kalian pernah dengar organisme bentos. Nah, jadi organisme bentos itu adalah organisme yang menempel di dasar. Jadi benar-benar sama gitu ya. Bentik
berdasarkan dasar samudra, organisme bentos yang menempel di dasar juga. Jadi istilah tuh saling berkaitan lah. Jadi nggak usah dibawa pusing. Nah tadi bentik, ini kok bentik? Ini kebalik ya. Maaf ini salah. Nah aku salah membaginya. Ini kebalik ya guys. Ini aku baru sadar. Harusnya yang neritik oceanic itu pelagis. Maaf, kebalik. Jadi yang neritik oceanic ini harusnya yang di bawah ya. Jadi bentik itu ada supralitoral, neritik, dan juga ada bestial, abisal, dan hadal. Kalau yang pelagis itu nanti dibagi jadi dua, neritik dan juga oceanic. Oceanic dibagi jadi 5. Nanti juga lingkungan air laut itu dibagi berdasarkan cahayanya. Eufotik, disfotik, dan afotik. Namanya aja anorganik. Berarti kan tidak organik. Afotik, kan tokoh obat. Bukan tokoh obat. Fotik, itu berasal dari kata-kata foton. Foton itu cahaya. Foto atau foton itu cahaya. A, afotik, berarti tidak ada cahaya. Gitu. Itu deh. Jadi kalau ngerjain yang berbahasa aneh-aneh tuh, itu sedikit membantu ya berpikirnya kayak gitu. Oke. Nah, ini kebalik ya. Maaf, ini kebalik. Diingat-ingat, kebalik. Yang harusnya yang neritik oceanic itu pelagik. Kenapa aku baru sadar ya? Nah, oh panjang ya. Nomor 4, salinitas air laut sangat bervariasi, baik di permukaan laut maupun di bawah bagian permukaan air laut. Pernyataan yang benar adalah, silahkan kalian boleh menjawab deh. Ini panjang ya. Menurut kalian apa jawabannya? Oh, oke. Kita langsung bahas saja ya. Tapi kalau kalian mau jawab, disimpan boleh. Atau kalian langsung catat aja boleh. Oh, ada yang jawab langsung nih. Oke, let's see. Apakah jawabannya? Apa jawabannya? Ayo, jangan mengingat jawaban. Kita pahami konsepnya. Di sini kita ngomongin tentang salinitas. Salinitas itu apa? Arti gampangnya adalah kadar garam di air laut. Tapi secara definisi, definisi itu penting ya. Jangan sampai menyepelekan definisi. Itu kayak yang diajarin dosenku. Meskipun jurusannya nggak kebumian, cuman definisi itu sangat penting. Salinitas itu adalah uh, besarnya berat ya. Ini garam terlarut dalam 1 kilogram air laut. Jadi gram garam dalam 1 kilogram air laut dikalikan 100, nanti satuannya adalah ini. Ini bukan persen, tapi ini adalah per mil. Ini adalah per mil. Nah, ini. Jadi gampangnya kayak gini nih. Ini ada garamnya yang putih-putih, yang biru ini adalah air laut. Airnya ya, airnya. Kalau pertanyaanku, semisal nih ada gelas, ya udahlah gambar aja ya. Garamnya sama, cuman airnya beda. Yang airnya semakin banyak, maka salinitasnya semakin rendah. Kenapa? Ya udah dari rumusnya tuh udah kelihatan kok. Semisal nih, angka yang di bawah ini gede, yang di atas tetap, maka nanti nilai yang di sini bakal lebih kecil. Mungkin belum kebayang atau sudah kebayang? Coba. Misalkan pembilangnya penyebut pembilang, pembilang penyebut, pembilang ya yang atas. Misalkan pembilangnya 2.
jangan 2 deh. Misalkan mau bilangnya 10. Terus penyebutnya itu 2. Hasilnya 5. Kalau misalkan penyebutnya itu 5, pembilang penyebutnya ya. Hasilnya 2. Jadi kalau yang di bawahnya ini dia kecil, maka nanti hasilnya dia lebih besar. Berbanding terbalik. Sama halnya dengan salinitas, dia itu dipengaruhi oleh yang pertama, jumlah garamnya atau air lautnya. Kalau air lautnya semakin banyak dengan jumlah garam yang sama ini ya, maka salinitasnya semakin kecil. Kalau garamnya semakin banyak dengan air laut yang mungkin sama, maka salinitasnya semakin besar. Intinya dia berbanding terbalik. Paham nggak? Hmm. Kalau kalau air lautnya dia berbanding terbalik dengan nilai salinitasnya. Tapi kalau kadar garamnya dia sebanding atau berbanding lurus. Jangan dibikin pusing, dibayangin aja. Oh oke oke, dibayangin gitu ya. Karena kebumian itu adalah ilmu membayangkan, berimajinasi, menurutku. Jadi ketika kalian pernah jalan-jalan, melihat, oh oke, terus pas ngerjain soal, ngebayangin, oh misalkan tadi nih, pantainya naik, oh pantainya naik ya, oke berarti garis pantainya maju, nah kayak gitu. Kalau ngerjain soal kebumian tuh, kita balik lagi ke sini, gitu ya. Ini konsep dari salinitas. Jadi nanti salinitas itu nanti dipengaruhi oleh ada 2, garamnya atau airnya. Jadi nilainya bisa berubah-ubah. Kita bahas garamnya dulu. Garamnya itu ada apa aja sih unsur-unsur garam yang ada di air laut? Ini ada unsur mayor, unsur minor, dan unsur trace. Atau bahasa Indonesianya adalah jejak. Jejak. Unsur mayor ya. Ada Cl, Na+, SO42-, Mg2+, Ca2+, dan K+. Ya dia ion ya, bentuknya mesti ion. Ngafalkannya gimana? Bebas. Kalau aku ya sebenarnya agak aneh sih ngafalkannya. Kalau aku nih, ini udah urut ya. Jadi Cl tuh yang paling banyak, kemudian Na, SO4, Mg, Cak. Aduh. Kalau aku ngafalkannya adalah klans, klans, megang, caga. Maaf karena aku orang Jawa, mungkin caga itu kayak tongkat gitu loh. Nah, aku tuh bikinnya aduh apa ya, aku bingung. Ya udah, Clans megang jaga kayak gitu. Jadi Clans CL, N-nya itu Na, S-nya itu SO4, megang itu Mg, Ca kalsium, K belakang adalah kalium gitu. Tapi kalau kalian bikin singkatan sendiri itu mungkin lebih lebih nyantol gitu ya. Nah, itu unsur mayor, itu sering keluar ditanyain. Kalau unsur minor ada apa? Ada Br, C, Sr, strontium. B itu apa ya? Ini kan ada B, ada Si, dan ada F. Aku lupa sih. B itu apa? Br itu boron atau barium. Ya, intinya itu. Teman-teman, hafalin yang 2 ini, unsur mayor dan unsur minor. Harus ya. Karena ini kalau keluar pun, ya tadi nilainya sangat membantu. Nah, terus kalau misalkan pertanyaannya unsur jejak, ya berarti yang bukan 2 unsur tadi. Gitu. Jadi dia tadi itu bakal ditemuin dalam bentuk ion. Nah, ion tapi dia akan saling bergabung gitu, membentuk suatu senyawa. Misalkan NaCl, MgCl2, dan sebagainya. Bromin ya? Oh, bromin ya. Oke. Aku juga lupa, maaf. Udah nggak pernah megang kimia. Oke, kita balik yang ke sini tadi. Salinitas dipengaruhi oleh airnya atau garamnya. Nanti nilainya bisa berubah-ubah. Kalau kita ngomongin airnya itu bisa berubah. Gimana tuh? Air laut bisa menghilang dengan evaporasi, tapi air laut bisa bertambah salah satunya dengan presipitasi. Salah satunya.
Kenapa? Karena bisa juga air laut itu nambah dari sungai yang masuk. Kan sungai itu membawa air kan, dia ke laut. Ya itu jadi air lautnya ketambahan air dari sungai. Ya udah itu intronya ya. Itu ada intronya dulu. Nah, intronya yang cukup panjang. Sekarang kita akan membahas tentang isinya. Jawabannya maksudnya. Jawabannya adalah deng, 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 deng. Ini dia. Ternyata tadi kan di lintang 0 sampai 90 ya. Hmm. Ternyata salinitas tertinggi itu ada di lintang tropik, lintang apa ya namanya? Lintang menengah, ya, lintang menengah. Kenapa? Karena di lintang menengah ya lintang 23 setengah kayak gitu, atau di garis Tropic of Cancer atau Tropic of Capricorn ini, Capricorn, dia itu hujannya dikit. Ini berhubungan dengan meteorologi. Hujannya dikit dan dia panas. Contoh negaranya apa? Arab, Australia. Hujannya dikit, evaporasinya banyak. Jadi air di lautnya banyak apa dikit? Hujannya sedikit, air lautnya banyak. Jadi air lautnya banyak, maaf. Hujannya sedikit, terus penguapannya tinggi. Maka air lautnya sedikit atau banyak? Sedikit. Berarti salinitasnya bakal tinggi. Lah kok bablas? Salinitasnya bakal tinggi di lintang itu. Nah, kalau di ekuator hujannya banyak, evaporasinya juga banyak. Gimana tuh? Jadi ya setengah-setengah lah gitu. Sedangkan di lintang tinggi hujan jarang. Evaporasi ya juga dikit. Tapi esnya kan meleleh. Jadi kan bisa masuk air dari es yang meleleh gitu. Esnya meleleh. Bener-bener cuma es meleleh. Jadi airnya lebih dominan ke banyak dibanding nggak, kalau berkurang tuh sangat jarang sih mungkin gitu. Gitu. Nah, ternyata tapi agak beda nih. Bisa dilihat nih. Lintang ini selatan ya, sama utara. Loh, 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 loh. Ini kok yang selatan itu 34, tapi yang utara kok lebih rendah. Kenapa tuh? Ini juga sama nih, ini yang selatan sekitar sini nih. Yang utara kok 32. Nah, loh, 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 nggak bahaya tak? Sebentar. Oke, sebentar ya. Kenapa beda? Ini menurut aku ya. Menurutku, kenapa beda? Karena kalau kalian teman-teman pernah lihat di National Geographic, kalau misalkan suka nonton National Geographic atau lihat di YouTube, di lintang utara atau di Samudra Arktik, esnya itu tuh dia mengapung di laut. Banyaknya kayak gitu, kebanyakan. Tapi kalau di lintang selatan, Antartika, Antartika itu kan benua. Nah, esnya tuh banyak di atas benua. Semisal dua tempat ini esnya meleleh, maka airnya tuh bakal ngefek langsung ke laut kalau di Samudra Arktik di utara. Karena kan esnya ngapung di air laut. Kalau meleleh ya langsung nambah. Sedangkan kalau di Antartika meleleh yang es di daratannya itu belum tentu dia langsung ke laut kayak gitu. Makanya di lintang utara dia lebih rendah karena langsung tadi meleleh langsung nambah airnya ke laut. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah jawabannya lintang 0 itu jawabannya adalah E. E ya, 34,5 benar. Jawabannya adalah yang E. Gitu guys.
Ada yang mau ditanyain? Tadi ada yang tanya sih. Selain itu di lintang tengah kan banyak yang dikelilingi sama daratan. Kalau di kutub katanya aku cuma di sini aja. Jadi kan masih gimana nih? Di lintang tengah banyak kelilingi sama daratan. Iya, bisa juga dikelilingi daratan jadi kayak apa ya istilahnya? Pasokan airnya itu dikit gitu kali ya. Kalau yang aku pernah baca ya, jadi daerah-daerah yang kayak Laut Hitam itu kan salinitasnya sangat tinggi tuh. Kenapa? Karena si airnya ini seingatku ya, dia itu nggak dapat pasokan air ke situ selain dari hujan. Padahal di lintang situ tuh hujannya rendah. Ya kayak tadi yang aku jelasin. Tapi evaporasinya juga tinggi. Gitu deh. Dan dia nggak bisa bercampur dengan massa air dari daerah lain. Jadi kalau misal ada massa air dari daerah A sama daerah B ketemu, dia itu bisa bercampur, salinitasnya bisa berubah. Cuman kalau di daerah yang tertutup, ya massa airnya sendirian, orang nggak bisa pergi kemana-mana gitu kan. Ya udah, jadi nilai salinitasnya tuh juga nggak bisa dipengaruhi oleh massa air di sekitarnya karena kan tertutup. Gitu. Terus ini ada teman kalian ini nih kasih apa nih? Kalau di kutub katanya membeku cuman esnya aja, jadi garamnya terendapkan ke bawah. Es batunya aja gitu ya, garamnya tuh di bawah lapisan es. Aku baru dengar, tapi kayaknya aku pernah baca gitu. Kayaknya bener deh. Nanti kalian bisa koreksi sendiri ya. Tapi aku juga pernah dengar kayak gitu, yang meleleh tuh esnya aja, jadi garamnya nggak ikut meleleh. Maksudnya garamnya tuh nggak ikut ke bawah. Tapi seingatku emang kalau esnya membeku, itu cuma airnya doang yang membeku. Itu seingatku ya. Jadi kalian nanti bisa cross-check aja di YouTube, di web atau sebagainya. Tapi makasih buat yang udah sharing-sharing ke teman-teman juga. Kita lanjut dulu, nanti kita nomor 5. Ah ya Allah, ini sumpah gampangnya yo. 5 detik dijawab. Masa 5 detik cuma satu orang doang? Nah, gitu dong, dua. Nggak beda-beda. Ayo, soalnya dibaca. Oke, jawabannya adalah yang D. Karena ini salinitas, teman-teman. Ayo, hati-hati loh. Nah, makanya, jangan salah. Langsung aku kasih rangkuman, langsung lanjut kali ya. Udah, ini aja deh. Udah diapalin aja nih. Yes. Temperatur. Ya, temperatur ngukur pakai termometer. Ya, berarti pakai kalau ada lapisan yang dia berubah secara drastis suhunya, temperaturnya ya atau suhunya, ya udah termoclean. Kalau salinitas itu halo. Kalian pernah geologi ada halit? Halit itu kan NaCl ya, mineral halit. Ya udah, halo, halit. Nah, sama kan istilahnya. Kemudian kalau densitas itu pycnoclean. Gitu. Easy deh. Nah, udah kan? Gitu doang. Tapi di soal ada istilah baru. Cuman sebelum ke istilah baru kita bakal bahas. Nah, di sini ada lapisan vertikal temperatur. Paling atas ada lapisan homogen. Ada yang nyebutnya homogen, tapi juga ada yang disebut dengan lapisan campuran. Kenapa kayak gitu? Sebenarnya aku nggak suka mempermasalahkan kayak gitu. Kenapa ya? Maksudnya gimana ya? Kok bisa beda tuh kenapa? Nggak tahu, itu yang nulis. Cuman konsepnya adalah kenapa dia homogen dan kenapa dia namanya campuran? Karena lapisan tersebut itu sifat atau karakteristiknya sama. Jadi misal pada kedalaman 0 derajat, 0 meter
suhunya 30. 10 meter 30. 15 meter 30. Nah, itu kan sama tuh, homogen. Nah, kenapa kok bisa homogen? Ternyata karena dia itu kecampur. Siapa yang nyampur? Bayangin aja nih ada laut. Nah, di atas laut itu ada udara. Nah, udara udara yang bergerak kan namanya angin. Nah, anginlah yang dia bisa mencampur massa air laut itu gitu. Angin bertiup, terbentuk gelombang, nah itu bisa bercampur, teraduk. Nah, makanya itu namanya lapisan tercampur atau lapisan campuran. Nah, karena tercampur itulah akhirnya sifatnya dia homogen. Gitu. Kemudian kalau suhu habis homogen ada termoklin. Ini ada lapisan dalam dan juga lapisan dasar. Atau kalian sebut lapisan dalam aja juga boleh. Yang unik adalah ternyata di tiap lintang itu termoklinnya beda-beda. Kalau di lintang rendah ada yang disebut termoklin permanen. Kenapa? Jadi termoklinnya itu ya kedalamannya segitulah. Kalaupun berubah ya dikit-dikit berubahnya. Karena suhunya itu relatif konstan. Suhu di ekuator itu relatif konstan. Jadi dia tidak berubah drastis, maka dia termoklinnya pun juga nggak yang berubah-ubah sampai dangkal dalam, enggak. Kemudian di lintang tinggi, oke, maaf ya, di lintang tinggi, dia itu ada lapisan dikotermal, ini yang khas. Sejauh ini aku belum tahu secara jelas kenapa ada lapisan dikotermal, tapi kalau teman-teman tahu boleh share ke kita-kita ya. Tapi ini khasnya di lintang tinggi ada dikotermal. Kalau di lintang menengah, termoklinnya berubah-ubah. Makanya namanya termoklin musiman. Kalau musim panas, dia itu termoklinnya dangkal. Kalau musim dingin, termoklinnya dalam. Gitu. Atau bahkan nggak ada termoklin. Bisa tuh. Kenapa? Di musim dingin, udara di atas dingin. Udara di permukaan juga bakal mendingin permukaan air laut. Udara permukaan mendingin, jadi dingin. Padahal di bawah pun juga udah dingin gitu. Jadi kurang lebih itu ya sama-sama dingin gitulah. Jadi perbedaan suhunya nggak terlalu mencolok gitu. Kalau di musim panas, udaranya panas, lapisan air laut paling atas bakal panas, lebih panas dibandingkan yang bawah, makanya terbentuk termoklinnya tuh jelas banget. Kita lanjut. Nah, ini kalau berdasarkan salinitas dan juga densitas. Kalau densitas semakin ke dalam, semakin dense, semakin uh, dense itu apa ya? Lebih padat atau massa airnya tuh lebih tinggi, lebih berat. Itu berhubungan dengan suhu. Semakin dingin suhunya, semakin berat densitasnya. Gitu. Kalau salinitas semakin ke dalam semakin apa? Nah, sebenarnya ini agak membingungkan sih, menurutku ya. Karena setelah aku baca-baca lagi, ada yang bilang salinitas itu tergantung. Kalau di lintang rendah, semakin ke dalam, dia semakin rendah. Tapi kalau di lintang tinggi, semakin ke dalam, dia semakin tinggi. Nah, bebas sih kalian mau yang kayak gimana. Cuman uh, aku belum pernah menemukan soal salinitas semakin ke dalam semakin apa ya. Tergantung lintangnya. Kalau lintang rendah, semakin ke dalam dia semakin rendah. Kalau lintang tinggi, salinitasnya semakin ke dalam dia semakin tinggi. Ini bisa dilihat aja nih. Ini kan rendah nih. Cuman ini tuh dia agak meninggi dikit gitu loh. Dia itu agak geser gitu loh. Tahu nggak? Ini juga nih. Di Samudra Pasifik, kalau dia di lintang rendah, dia rendah, mengecil ke bawah. Kalau dia lintang tinggi, dia meninggi gitu. Jadi memang salinitasnya agak unik ya.
Oke, ada yang ditanyakan dulu? Oke, ada yang tanya nih, eh, kalau semakin ke dalam, kecepatan suara semakin lambat atau gimana? Itu tergantung. Ada lapisan yang dia malah kecepatannya lambat, terus nanti dia kecepatannya tinggi lagi, gitu. Kenapa? Itu berhubungan dengan ini sih. Kenapa bisa rendah, bisa tinggi? Itu ada kok teorinya. Cuman aku agak lupa, tapi yang aku ingat cuma kenapa dia bisa meninggi. Jadi itu aku ulangi sekali lagi ya. Kalau kecepatan suara itu nanti dia berubah-ubah. Nanti pertamanya kalau nggak salah tuh dia rendah, meninggi, rendah, atau meninggi, rendah, tinggi. Gitulah. Kenapa dia bisa tinggi? Satu hal yang kuingat adalah karena massa air itu semakin padat, maka rambatannya pun juga semakin cepat. Paham nggak? Ketika massa airnya semakin padat, itu dia semakin merambat dengan cepat. Logika aja kalian ngetuk ngetuk tepuk tangan gitu ya, sama ngedor pintu atau apa tuh rambatannya lebih cepat di benda yang padat karena molekulnya tuh berdekatan. Jadi hantarannya langsung deret gitu ya. Semoga menjawab gitu ya. Nanti uh, kalau nggak salah di Mas Fran FR Santoso yang di internet itu ada kok materinya. Teman-teman bisa baca di situ juga. Nah, tadi di soal kita balik lagi ya, ada istilah epilimnion. Nah, ini ada epi. Epi itu apa? Lapisan paling atas. Limni itu apa? Limni itu kayaknya bahasa Latin atau apa? Limnis. Limnis itu artinya danau. Limnis itu artinya danau. Epilimnion, epi danau. Maksudnya apa? Berarti danau, lapisan danau yang paling atas, gitu. Jadi pembagian ini itu ditujukan untuk perairan tertutup. Contohnya adalah danau, ya. Di sini ada epilimnion, kemudian kalau di sini ada metalimnion, ada hipolimnion. Ada sumber lain yang mengatakan ini epilimnion, kemudian termoklin karena di sini ada penurunan suhu dengan cepat, bawahnya adalah hipolimnion. Gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih nomor 6 ya. Pengukuran arus dilakukan pada titik koordinat lintang sekian dan bujur sekian pada kedalaman 6 meter. Kemudian data arus tersebut disajikan dalam mawar arus atau current rows seperti pada gambar. Berdasarkan mawar arus, pilihlah pernyataan yang paling tepat. Nah, oke, pilihlah pernyataan yang paling tepat. Arah arus, kalau kita ngomongin arah arus, arah angin, keduanya ini tuh menyatakan dari mana asalnya. Bukan ke mana, bukan. Tapi dari mana. Jadi di sini ada gambar ini arus yang terdeteksi nih. Ternyata N berarti dia dari utara atau ke utara. Wah, ada yang jawab langsung ya. Dari utara ya, bukan ke utara. Jadi tertangkap di data di sini banyak banget arah arus dari utara. Langsung aja eliminasi. Ini selatan coret, timur laut lagian, barat laut juga. Ini mungkin pertanyaannya yang dominan gitu ya. Dari utara dengan kecepatan berapa? Kalau pertanyaannya kecepatan arus dominan ya yang paling gede kan hijau nih, ya kan? Cuman mungkin mungkin soalnya ya mungkin nih. Jadi arus yang terdeteksi itu sampai berapa sih? Kalau yang terdeteksi ya berarti sampai warna merah nih. Jadi dia di atas 2. Jawabannya adalah E. Gitu deh, itu doang. Nah, masuk.
Benar, C juga masuk. Cuman sebenarnya soalnya ini agak agak membingungkan ya. Mungkin menurutku kalau aku disuruh jawab, kemungkinan ini adalah pertanyaannya yang dominan itu yang mana gitu. Karena memang secara realita kalau kita ngukur arus arus air ataupun arah angin itu nggak mungkin cuma satu arah doang, nggak mungkin. Itu bakal dari beragam arah itu terdeteksi. Tapi memang ada yang lebih dominan. Nah, kemungkinan maksud soal ini adalah yang dominan itu dari arah mana. Tuh. Kalau maksudnya kayak gitu, aku bakal jawab yang Gitu sih teman-teman. Ini pendapatku ya, karena memang soalnya kurang kurang spesifik. Mungkin ini kurang lengkap penulisnya atau gimana. Soalnya juga aku kopas dari file soal-soal sih. Itu ya. Jadi ingat kalau ada mawar arus atau mawar angin, mawar arus namanya current rose, mawar angin wind rose itu menyatakan dari mana arah anginnya, bukan ke mana, bukan dari mana. Lanjut nomor 7, silakan dijawab. Ini soalnya bahasa Inggris cuman ya ini kayak oh ya udah gitu loh, paham nggak sih? Sepele banget soalnya nih. The mobile benthic organism that crawls on the ocean bottom, for example, is A. Crabs, B. Jellyfish, C. Diatom, nggak tahu baca gimana, D. Fish, E. Mussels, kerang mussels. Oke, bisa lah ya, crab. Kayaknya nggak usah aku jelasin karena kalau lihat gambar ini udah jelas. Nah ya udah ya. Jadi organisme air laut itu dibagi jadi ada beberapa buku baginya 3. Cuman aku juga pernah baca ada 4 yang kayak ada gambar di samping. Ada plankton, ada nekton, ada bentos. Tadi aku udah ngomong, bentik, bentos, itu mesti ada hubungannya dengan dasar laut. Oh, bener nih, beneran. Plankton, kalau dia mengambang-ngambang, dia nggak bisa gerak, dia tergantung sama air laut. Tapi jangan bayangin plankton SpongeBob, beda. Nekton, kalau nekton dia bisa bergerak, aktif ya, bergerak aktif gitu. Tek, 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 tek. Kalau bentos, dia bisa aja bergerak atau dia bisa menempel aja di dasar laut. Yang intinya dia berada di dasar. Udah, itu aja. Bentos. Bentos ada 2, bentos sesil dan bentos vagil. Kalau bentos sesil itu dia nempel kayak di batu atau nempel di karang. Contohnya sponge, anemon itu dia bentos sesil. Kalau bentos vagil itu bergerak di dasar laut. Contohnya ya tadi kepiting. Gampang ya, ini kalau salah besok wah nggak apa-apa, belajar berarti ya. Nomor 8, wah masih banyak. Ini kalau baca soalnya tuh takut, tapi sebenarnya pertanyaannya sepele. Dengan demikian, nilai tunggang atau julet atau range pasang surutnya adalah sebenarnya ini adalah pertanyaan terkait range pasang surut. Range pasang surut itu adalah apa? A, B, C, D, atau E? Lanjut ya. Tuh. Sepele pol. Duh, toh? Udah benar. Range pasang surut itu adalah selisih dari range. Namanya aja range. Range itu kan, oh ini berapa nih range-nya nih? Oh, kita membandingkan nilai yang tertinggi dengan yang terendah. Berarti selisih antara yang tertinggi dan juga selisih antara yang terendah. Yang tertinggi di sini adalah HHWL, yang terendah LLWL. Maka range pasut itu adalah selisih dari HHWL dikurangi dengan LLWL. Betul, jawabannya adalah yang C.
C. Nah, ini ya. Jadi tadi ada istilah MSL atau mean sea level, muka air laut rata. HHWL, highest high water level. Highest itu paling tinggi, high water level di antara yang tinggi. Itu maksudnya kayak gitu. Muka air tinggi yang tertinggi. Sedangkan lowest low water level, LLWL, muka air rendah yang paling rendah itu berapa? Gitu. Nah, di sini ada rumus. Nah, ini rumusnya biasanya teman-teman bisa pakai kalau kita disajikan sebuah data. Sebentar, nama datanya apa ya? Biasanya data komponen pasut. Disajikan data komponen pasut, kalian kalau misalkan untuk menentukan MSL, LLWL, atau HHWL, kalian bisa pakai data yang disajikan tersebut. Untuk menentukan MSL, nanti di tabel data tersebut, kalian pakai data S0. Mungkin kurang kebayang ya. Sebentar. Coba kalian uh, cari ini deh. Tulis saja data pasang surut. Saya biar kebayang kalian bisa coba cari namanya apa ya. Wah, susah juga. Intinya nanti kalian kalau misalkan ada data komponen pasut gitu ya, kalian bakal menemukan data itu gitu. Nah, ini rumusnya bisa di capture ya, di capture aja. Yang membedakan LLWL dan HHWL tuh di rumus ini adalah ini. Yang ini negatif, yang ini positif. Gitu aja. Nah, tadi kita bahas tentang jangkauan. Ya tadi ya benar, yaitu HWL dikurangin LLWL. Range pasut ada tiga tipe. Pertama, microtidal, mesotidal, makrotidal. Mikrotidal, mesotidal, makrotidal. Beda-beda. Mikrotidal, kalau range pasutnya kurang dari 2. Mesotidal, 2 sampai 4 meter. Ingat, satuannya meter ya. Kalau makrotidal, itu lebih dari 4. Oke, udah di capture atau dicatat? Gitu. Gampang tuh. Nomor 9. Karakteristik gelombang akibat tsunami. Kecuali apa? Kita bahas langsung aja ya. Kecuali, ya itu. Betul. Kecuali adalah yang A. Apa itu A tadi? Duh, periode gelombang tsunami lebih pendek daripada gelombang yang disebabkan oleh angin. Lihat. Nah, di dalam gambar sebelah kiri ya yang uh, ada tulisan Moon and Sun, ini adalah beberapa jenis gelombang beserta dengan periode-periodenya. Nih, pertama adalah gelombang yang disebabkan oleh angin, ya, atau gelombang yang dibangkitkan oleh angin. Itu periodenya sekian ya, dari 5 menit hingga 0 second, gitu. Gitu. Kemudian dari gelombang tsunami yang dia disebabkan bisa karena earthquake, volcanoes, landslide, or storm. Dia itu ya sekitar 5 menit sampai 12 jam ya, cukup lama ya ternyata.
Dan juga ada tide, pasang surut itu juga gelombang. Kenapa? Secara definisi sebenarnya gelombang itu naik turun. Nah, pasang surut itu juga naik turun air lautnya. Cuman pasang surut itu dia dengan periode yang cukup panjang. Berarti kalau ada pertanyaan, gelombang dengan periode terpanjang adalah pasang surut. Kenapa opsi A salah? Karena di sini dijelaskan tsunami lebih pendek. Padahal seharusnya tsunami lebih panjang gelombangnya. Gelombang, periodenya. Ini panjang gelombang. Ya, periode gelombangnya lebih panjang atau lebih lama. Kemudian opsi di bawahnya gimana nih? Nah, opsi di bawahnya itu berkaitan dengan namanya proses shoaling atau pendangkalan gelombang. Shoaling, shoaling. Shoaling. Shoaling, or pendangkalan gelombang. Jadi ceritanya ya, gelombang itu tuh terbentuk kayak gini nih. Di sini tuh ada partikel orbital atau orbital partikel gitu. Ada yang nyebut kayak gitulah. Ketika dia bergerak menuju daratan atau menuju ke lautan dangkal, si dasar dari orbit partikel ini ya, partikel orbital itu dia menyentuh dasar laut. Nah, karena dia menyentuh, jadi dia seolah-olah kayak semakin tinggi gitu. Jadi, ketika gelombang menuju ke lautan yang dangkal, dia akan semakin tinggi. Terus, karena dia bergesekan juga, logika aja, misalkan benda yang bergesekan kan kecepatannya semakin mengecil. Nah, sama halnya dengan gelombang, karena partikel orbitalnya ini dia bergesekan dengan dasar laut, maka kecepatan gelombangnya juga bakal makin kecil. Di sini C itu kecepatan ya, celerity. Ini kecepatannya turun, tapi H itu height, tinggi gelombangnya naik. Kemudian panjang gelombangnya semakin turun gitu. Jadi dia semakin rapat gitu. Jadi dia semakin rapat. Kalau kalian pernah lihat di TikTok atau di YouTube gempa Jepang yang tsunami, itu tuh ada nelayan dia di laut lepas ya. Itu gempa. Tapi di laut lepas tuh gelombangnya nggak tinggi. Nah, pas sampai daratan, itu gelombangnya itu tinggi banget. Nah, itu karena dia itu tadi ceritanya. Si partikel orbitalnya itu dia gesek ke dasar laut. Jadi seakan-akan, bukan seakan-akan, menyebabkan si gelombangnya itu semakin tinggi. Gitu ya. Jadi opsi B, C, D, E itu benar semua. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait tadi shoaling itu? Ayo jangan lupa presensi ya, biar kita bisa mendata teman-teman juara di sini. Siapa tahu ntar kalian menang terus diwawancarai kita, wih, masuk Instagram kita, atau malah siapa tahu ntar kalian yang besok gantian jadi kayak aku di sini, sharing ke teman-teman. Hmm, makanya kita jangan lupa isi presensi juga. Oke, itu ya ceritanya tuh gitu. Jadi kita tuh kalau belajar kebumian tuh paling enak tahu ceritanya kenapa. Nomor terakhir, nah ngitung nih agak effort ya. Nah effortnya tapi nggak yang seberat astronomi kok. Kita baca dulu. Diketahui gelombang laut dalam diukur pada kedalaman laut D. Bentar. Tinggi gelombang dinyatakan dalam H. Dan panjang gelombang dinyatakan dalam L. Untuk laut dalam, dianggap kedalaman relatifnya lebih besar dari setengah. Untuk laut dalam, panjang gelombang umumnya disebut sebagai L dengan nilai tangan hiperbola dari 2ND itu sama dengan 1. Atau dapat dinyatakan dalam bentuk L sama dengan jika diketahui periode gelombang adalah 10. Oke, ini maksudnya ya teman-teman.
Ini mungkin yang nulis soal kurang lengkap ya. Jadi maksudnya adalah gampangnya kalian tuh disuruh ngitung panjang gelombang laut dalam. Udah. Dengan data yang diketahui adalah periode gelombangnya itu adalah 10, kecepatan gravitasinya itu 9,8. Kita lihat nih, gimana sih cara menghitung gelombang. Ini maaf ya, ini agak buram, karena aku nge-screenshot dari PPT-ku. Jadi, laut itu dibagi jadi tiga. Ada gelombang laut dangkal, laut transisi, dan juga laut dalam. Pembagian tersebut berdasarkan nilai kedalaman perairan, D, dibagi dengan panjang gelombang, L. Kalau laut dalam, D per L-nya lebih dari setengah, atau 0,5. Kalau dangkal, kurang dari 1/20, atau 0,05. Sedangkan untuk laut transisi, dia berada di antara tadi. Tuh. Gampang sih ngafalkannya. Oh ini 0,5. Oh ini 0,05. Berarti kalau di tengah-tengah itu transisi, kalau lebih dari 0,5 laut dalam, kalau kurang dari 0,05 laut dangkal. Nah, ini rumusnya nih. Untuk laut dalam seperti ini. Ini C itu kecepatan ya. Kalau L itu long, artinya panjang. Nah, kecepatan rumusnya GT per 2pi. L rumusnya GT kuadrat. Ingat ada kuadratnya per 2pi. Kemudian kalau laut transisi rumusnya ini bisa dihafalin aja tapi jarang kok. Kalau dangkal rumusnya ini. Nah, di soal diketahui bahwa ini adalah laut dalam. Perintahnya kita menghitung panjang. Panjang. Berarti kita pakai rumus yang di bawah ini. Coba bisa dihitung? Oh, oke, nggak apa-apa. Ada anak Geo mampir nih, WD. Jangan-jangan besok pindah ke Bunian, waduh. Ya udah, di sini kita masukin aja. Jadi tadi rumusnya adalah, maaf ya, ini aku nggak ada pulpen ini, jadi pakai biasa L, lalu dalam ya, itu G T kuadrat, wow, GT kuadrat per 2pi. Kita masukkan G-nya itu 9,8, T-nya itu 10 ya, itu P-nya 10 kuadrat. Ini maksudnya apa ya? Ya udah, kayaknya maksudnya 10, 2pi, ya udah, 2pi. Bisa dibantu hitung teman-teman, hasilnya berapa? Oh, oh, ada yang bantu hitung nih. Jawabannya menurut teman kalian itu jawabannya D. Bener? Yang lain? Gimana teman-teman yang lain? Bener nggak? Aku anggap bener ya. Jadi teman-teman, kalau buat soal yang ini, kalian memang harus tahu nih, oh di soal itu diminta apa? Diminta apa? Di laut yang gimana? Apakah di laut dalam, berarti pakai rumus ini, atau laut transisi, atau malah laut dangkal, gitu. Jadi memang tergantung lautnya apa. Kalau tadi kita pakai laut dalam. Nah, kalau di laut transisi beda rumusnya. Gitu deh. Untuk sebelum kita bahas sisanya, adakah ingin yang ditanyakan? Adakah yang ingin ditanyakan?
Belum ada? Oke, Isai, kita baca soalnya ya. Ini, oke, baca dulu deh. Perhatikan grafik pengukuran pasang surut air laut di suatu perairan selama 6 hari, mulai tanggal 25 Agustus sampai 28 Agustus 2019. Pada titik koordinat sekian, dari analisis diperoleh hasil perhitungan FOMZAL sebesar 2,28 dan kedudukan air tertinggi sebesar 0,87 pada 27 Agustus pukul sekian. Sedangkan titik terendah sebesar 0,21 meter pada tanggal 27 jam sekian. Pertama, tentukan tipe pasang surut di lokasi tersebut. Nah, sebenarnya, untuk menentukan pasang surut, kita bisa ada dua cara. Kita langsung, kalau akurat, kita bisa langsung bilangan FOMZAL-nya, ini tergolong pasang surut apa nih? Atau kita minta atau pakai bantuan dari si grafik ini. Nah, kita langsung ke FOMZAL-nya ya. Nah, jadi bilangan FOMZAL itu adalah untuk bilangan yang kita bisa menentukan nih, ini pasang surutnya jenis apa. Caranya adalah ini, kita menjumlahkan K1 dan O1, jadi harusnya diketahui ya, K1 nilainya berapa, O1 nilainya berapa, dibagi dengan M2 plus S2. K1 dan O1 itu merupakan konstanta pasang tunggal utama. Bukan, yang ku tekenin tunggal, bukan utamanya, maaf. Konstanta pasang tunggal. Makanya ini satu. Sedangkan M2 dan S2 konstanta pasang ganda. Makanya di sini dua. Gitu. Nah, nanti di soal itu harusnya diketahui K1 berapa nilainya, O1 nilainya berapa, M2 nilainya berapa, S2 nilainya berapa. Masukinlah nilai di situ, dimasukin ke rumus, dapatlah bilangan ininya. Terus kita cocokin, oh ini masuk yang mana nih? Apakah dia pasang ganda? Pasang ganda itu apa? Dalam satu hari ada dua kali pasang, dua kali surut, atau pasang campuran, tergantung campurannya dominan ganda atau dominan tunggal. Atau malah pasang tunggal, satu kali pasang, satu kali surut. Aku mau tanya, pasang surut diurnal, itu ganda apa tunggal sih diurnal? Nah, betul ya, tuh dibantu teman kalian. Pasang surut diurnal itu tuh pasang surut tunggal. Sedangkan pasang surut semi diurnal itu pasang surut ganda. Ya udah, kita lihat tadi. Bilangan Fomzalnya berapa? 2,28. Berarti dia masuk pasang surut yang mana nih? 2,28 nih, cocokin nih. 2,28 masuk mana? Masuk yang pasang campuran dominansi tunggal. Itu. Gampang ya. Jadi ya gampang kalau hafal, kalau nggak hafal ya susah. Atau kalian bisa analisis di sini. Misal nih, hmm, misal kita ambil tanggal berapa ya? Nah, misalkan kita ambil tanggal ini. Kita kan pasang surut tuh dihitungnya per hari ya. Ini kan jam 12 sampai jam 12 lagi. Nah, misalkan kita ngitungnya di sini. Bisa dilihat, di sini ada satu pasang, satu surut. Ini ada dua ya, ada dua juga. Cuman di sini tuh apa ya? Dia tuh nggak bener-bener dua gitu loh. Maksudnya, sebentar, aku susah juga menjelaskannya. Coba ya dilihat.
Kalau kita lihat kotak yang ini, dia ada satu pasang, ada satu surut, ini juga dikatakan pasang juga. Cuman pasangnya tuh kayak gini nih, kalau diperbesar kayak gini nih. Nyek, kayak gitu. Ini ada dua pasang ya berarti Leo. Ada banyak kan? Ada banyak jenisnya. Gitu. Cuman kalau dilihat, dia itu lebih dominan yang tunggalnya. Dia itu lebih dominan yang bagian ininya doang gitu. Meskipun ini juga sih. Emang jujur agak susah sih bagi aku ya. Kayak kita melihat itu dominan tunggal atau dominan ganda. Cuman bisa kok. Sebentar ya guys, aku harus ada contohnya. Kalau dominan ganda itu gimana ya? Satu, dua, satu. Kalau nggak salah dominan ini bukan ini ganda jadinya. Maaf guys, jujur aku lupa. Tapi kayaknya di gambar-gambar Google tuh ada. Jadi kayak kelihatan jelas banget itu ganda atau gandanya dominan tunggal atau dominan yang ganda. Kok gandanya sih? Campurannya dominan tunggal atau dominan ganda. Tapi maaf ya, aku sedikit lupa. Tapi meskipun itu, di soal ini kita bisa pakai bantuan bilangan Fomzal. Karena diketahui. Terus entah entah apa ya, nomor 2 dan nomor 3 ini kayak sepele gitu loh. Di soal tuh udah ada, paham gak sih? Tentukan nilai muka air tertinggi dan waktunya kapan. HHWL. Yang paling tinggi kan ini nih, ya kan? Ini pada tanggal 27. Nah, di soal tuh udah ada. Tingginya sekian, tanggalnya sekian, jamnya sekian. Kayak effortless gak sih? Kayak ya udah, jawabnya itu doang. Paham ya? Ya udah gitu doang. Nomor 2 sama 3 tuh udah ada di opsinya. Ya udah, jadi kita udah jawab. Kalau dari soal, dari grafik yang mana? Ini yang HWL, yang ini yang LLWL. Kenapa? Karena ini kan surut nih, ini juga surut, ini juga surut. Ini harusnya di sini sih ternyata ini surutnya lebih rendah. Cuman di soal itu mungkin lebih jelasnya jawab kedudukan air terendah. Ya udah, jawabnya itu. Ini LLWL-nya di sini. Ini HWL. Itu di soal kurang, mungkin maksudnya gitu ya yang di soal. Kayak ya itu sedikit effortless aja. Jadi kita ya udah ada di soal kok bingung. Kemudian nomor 4 ya udah kita cocokin aja. Tanggal 26 pukul 6. Tanggal 26 pukul 6 ya kurang lebih di sinilah ya pukul 6. Ini berapa nih pukul 6? Sini nih. Berarti pada tanggal 6 pukul 6 itu kurang lebih ada 80 cm atau 0,8. Nomor 5, MSL lokal. Nah, MSL itu adalah mean sea level atau muka air rata. Ya udah, itu caranya adalah HHWL ditambah LLWL dibagi dengan 2. Berapa? HHWL dibagi LLWL dibagi dengan 2. Tadi HHWL-nya itu adalah 0,87, LLWL-nya 0,21. Dibagi dengan 2. Berarti berapa ya? 0,54. Iya, iya. 0,54 meter. Ya kurang lebih di sinilah. Kalau disuruh gambar ya sekitaran di sini. Aduh maaf. Nah, itu adalah
MSL-nya. Di HWL-nya sekitar segini lah ya. Oh, ketinggian. Tuh HWL dan ML. Oke, selesai. Oke, alhamdulillah selesai. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Atau mau tanya bebas? Nggak, oceanografi boleh. Oh iya, jangan lupa foto bersama ya. Aku tunggu 5 detik. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, cepet banget. Ada yang ditanyakan? Di luar oceanografi juga nggak apa-apa, atau terkait materi ya juga monggo-monggo aja. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa ke IG aja. Ini ya, Raka KBL. RAKHA KBL. Nah, karena tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita ada sesi apa ya? Oh ini.